saya, sarjana sains terapan magister kesehatan, selaku dosen pengampu mata kuliah anatomi fisiologi. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan anatomi dan ukuran sirkumferensia tengkorak atau kepala bayi baru lahir. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tengkorak. Tengkorak adalah tulang kerangka kepala yang disusun menjadi dua bagian kranium atau yang disebut kalvaria. Terdiri dari bagian muka dan bagian tengkorak. Berikut adalah anatomi tengkorak janin. Os nasal, os zygomatikum, os maksilar, os mandibular, os frontalis, os parietal, os occipitalis, os temporalis, sutura frontalis, sutura sagittalis, sutura coronalia, dan sutura lamboidea. Selanjutnya adalah bagian-bagian kepala yang terdiri atas bagian muka dan bagian tengkorak. Di bagian muka terdapat tulang hidung atau os nasal, dan yang kedua adalah tulang pipi atau os zygomatikum yang terdiri sebanyak 2 buah di kanan dan di kiri, dan yang ketiga adalah tulang rahang atas atau yang bisa disebut os maxillare, dan yang ketiga adalah tulang rahang bawah yang disebut os mandibulare. Selanjutnya adalah bagian tengkorak. Bagian tengkorak itu adalah yang terpenting pada persalinan yang dibentuk oleh tulang jari atau os frontalis sebanyak 2 buah di kanan dan di kiri, dan dipisahkan oleh sutura metotika, dan yang selanjutnya adalah tulang ubun-ubun sebanyak atau os parietal sebanyak 2 buah di kanan dan di kiri yang dipisahkan oleh sutura sagittalis, dan yang ketiga adalah tulang pelipis atau os temporalis sebanyak 2 buah kanan dan kiri, dan yang keempat adalah tulang belakang kepala atau os occipitalis sebanyak 1 buah. Sutur-sutur kepala. Yang pertama, sutur frontal, yaitu membagi antara os frontalis kiri dan kanan. Yang kedua, coronal sutur, yaitu penghubung antara os frontalis dan os parietal. Yang ketiga, sutur sagittal, yaitu terletak di os frontalis. Sutur lamboida, yaitu penghubung antara os occipitalis dan kedua os parietal. Adalah ubun-ubun. Ubun-ubun yang pertama yakni ubun-ubun besar atau ventriculus mayor adalah lubang dalam tengkorak yang berbentuk segi empat dan hanya tertutup selaput. Ubun-ubun besar merupakan tempat pertemuan dari sutura frontalis, sutura coronaria kanan dan kiri, dan sutura sagittalis. Bentuknya menyerupai panah, sudut depan runcing, dan bagian muka anak atau janin, sedangkan bagian belakang tumpul. Ubun-ubun besar akan menutup saat bayi mulai usia 18 bulan sampai 3 tahun secara beransur-ansur. Selanjutnya yaitu ada ubun-ubun kecil atau ventriculus minor, yaitu tempat di mana 2 sutura bertemu, yakni ada sutura lamboidea dan sutura sagittalis. Secara keseluruhan, ubun-ubun kecil ini lebih cepat saat menutup, yaitu selama anak berusia 1,5 sampai 2 tahun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ukuran-ukuran kepala bayi. Pertama, ada ukuran muka belakang, yang kedua ada ukuran melintang, dan yang ketiga ada ukuran lingkaran. Di sini saya akan menjelaskan ukuran muka belakang. Ukuran muka belakang dibagi menjadi 5. Yang pertama ada diameter suboccipitopragmatica, letaknya dari foramen magnum ke ubun-ubun besar. Diameternya sekitar 9,5 cm. Di diameter ini termasuk diameter yang paling terkecil di muka belakang. Ukuran ini melalui jalan lahir, kepala sangat menekur atau hiperfleksi pada letak belakang kepala. Ada diameter suboccipitofrontalis, letaknya dari foramen magnum ke pangkal hidung, diameternya sekitar 11 cm. Ukuran ini melalui jalan lahir pada letak belakang kepala dengan fleksi yang sedang. Yang ketiga, ada diameter fronto-occipitalis, letaknya dari pangkal hidung ke titik belakang kepala
kepala sekitar 12 cm diameternya. Ukuran ini melalui jalan lahir pada letak puncak kepala. Ada diameter mento occipitalis, letaknya dari dagu yang terjauh ke belakang kepala. Diameternya sekitar 13,5 cm. Ukuran ini adalah ukuran terbesar dari muka belakang dan melalui jalan lahir pada letak dahi. Selanjutnya yang terakhir ada diameter subpentobrachmatica. Letaknya dari bawah dagu, yaitu dari os hyoidea ke ubun-ubun besar. Diameternya sekitar 9,5 cm dan ukuran ini melalui jalan lahir pada letak muka. Saya akan menjelaskan tentang ukuran melintang. Yang pertama yaitu adalah diameter biparietalis. Ukuran yang terbesar antara kedua os parietal adalah sekitar 9 cm. Pada letak bagian belakang kepala, ukuran ini melalui ukuran muka belakang dari PIP atau conjugata vera. Yang kedua yaitu adalah diameter bitemporalis. Jarak terbesar antara sutura koronaria kanan dan kiri sekitar 8 cm. Pada letak defleksi, ukuran ini melalui conjugata vera. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ukuran lingkaran. Yang pertama, yaitu adalah circumferentia suboctijobrachmatica, yaitu yang berukuran sekitar 32 cm. Yang kedua yaitu adalah circumferentia fronto-occipitalis, yang berukuran sekitar 34 cm. Yang terakhir yaitu adalah circumferentia mento-occipitalis, ukurannya sekitar 35 cm.